Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rani Febrianti. Di sini saya akan melanjutkan tugas minggu lalu, yakni tentang modul halaman 13 sampai 16, yaitu tentang pertama dokumen ruler, yang kedua tab stop, yang ketiga bekerja dengan grafik, dan yang keempat word art. Pertama kita buka Microsoft Word. Pertama kita mau buat dokumen rulernya, kita buka dokumen, kemudian kita pilih dokumen yang akan kita jadikan ruler. Yang dimaksud dengan tampilannya akan seperti ini. Yang dimaksud dengan ruler atau mistar itu yang ada di atas sini. Sudah terlihat di sini ya. Kemudian kita lihat di bagian sebelah kanan, di sini ada view ruler. Ini itu untuk menghilangkan ruler yang ada di sini. Ketika kita klik, maka dia akan hilang. Kemudian ketika kita klik, maka dia akan muncul kembali. Kemudian selain di sini di tab view juga ada. Di sini kita bisa lihat di sini ada ruler. Di sini sudah checklist karena sudah ada di bagian atas sini ya. Ketika kita hilangkan checklistnya, maka akan hilang mistarnya. Kita checklist ya. Kemudian cara menggunakannya itu di sini itu ada yang pertama itu ada freeze line indents, yang fungsinya ini sebagai batas awal dari setiap paragraf. Kemudian ada hanging indents, ini itu merupakan batas kiri dari setiap paragraf. Kemudian left indents ini sama dengan yang hanging indents ini, yaitu batas kiri dari setiap paragraf. Ketika kita akan memindahkan ini, maka kita klik ini, kemudian kita ke freeze line indents, kita klik, kemudian kita tarik ya, maka dia akan berpindah dengan sendirinya, dia akan berpindah secara otomatis. Kemudian untuk yang paragraf kedua ini kita bisa pindahkan juga dengan menggeser hanging indents ya, maka dia akan tergeser secara otomatis. Kemudian paragraf ketiga kita gunakan left indents, kita tarik, maka secara otomatis dia akan berpindah. Kemudian yang kedua yaitu tab stop. Kita bisa lihat di bagian sebelah kiri, ini itu merupakan left tab yang berfungsi untuk ke rata kiri. Kemudian di sini ada center tab, ini untuk ke rata tengah. Kemudian ada right tab, ini untuk rata kanan. Kemudian ada decimal tab, ini itu untuk penulisan koma dari angka yang kita buat, maka angka itu akan rata sampai ke bawah. Kemudian yang ini tuh merupakan bar tab yang berfungsi untuk memberikan karakter bar. Dia tuh tidak menentukan jarak tab, tapi dia memberikan karakter bar dari atas sampai bawah. Kemudian ini tuh freeze line indents, yang ini yang nantinya kita bisa gerakkan, kita bisa atur. Baik, kita akan gunakan yang last tab-nya ini, kita letakkan di sini. Kemudian
yang center tab ini tuh untuk rata tengah. Saya akan letakkan di sini. Kemudian ini merupakan right tab. Saya akan letakkan di sini. Kemudian yang ini merupakan decimal tab. Saya akan letakkan di bagian sini. Kemudian yang terakhir ini merupakan bar tab. Saya akan letakkan di bagian sini. Baik, kita akan gunakan dari left tab-nya. Sebelum kita ke left tab-nya ini, kita ketik tab, maka dia akan berpindah sendiri. Kita ketik tab lagi, maka dia akan berpindah sendiri. Kita ketik tab lagi, berpindah sendiri. Begitupun juga berikutnya. Contoh di sini saya akan tulis nomor. Kemudian kita ketik tab lagi, maka dia akan berpindah secara otomatis. Di sini saya akan tulis pemasukan. Kemudian kita ketik tab lagi. Di sini kita bisa tulis pengeluaran. Kemudian kita ketik tab lagi. Di sini kita bisa tulis angka yang akan kita masukkan. Contohnya 34,567. Untuk yang bar tab ini, dia tidak di sini, dia hanya untuk meratakan saja sampai ke bawah. Ketika kita enter, maka dia akan rata seperti ini. Jadi dia akan lurus terus. Kemudian kita ketik tab lagi, kita tulis lagi di sini nomor. Kemudian kita ketik tab. Di sini kita tulis per bulan, seumpama ya, kita hanya mencontohkan saja. Kemudian kita ketik tab lagi, pengeluaran. Kemudian kita ketik tab lagi. Di sini kita ketik pengeluaran yang kita keluarkan. Contohnya 78965,8976. Ya, maka bisa kita lihat di sini. Jadi untuk yang bagian left tab-nya ini itu untuk rata kiri. Jadi dia itu di bagian kirinya rata. Walaupun di sini nanti akan contoh yang ketiga, misalkan di sini kita ketik tab, di sini kita kasih nomor, kemudian kita ketik tab lagi. Di sini contoh kita ketik tidak beraturan aja. Kemudian kita ketik tab lagi, di sini kita tulis contoh. Kemudian kita ketik tab lagi, di sini kita bisa masukkan angka yang kita inginkan. Koma. Ya, bisa kita lihat di sini. Maka untuk yang di bagian left tab-nya ini, dia itu akan sejajar di bagian kirinya, maka dia akan tetap sejajar walaupun dia sedikit angkanya di sini. Kemudian untuk yang rata tengah, maka dia akan terus ke tengah seperti ini. Dia sampai ke bawah itu akan tetap berada di tengah. Kemudian untuk yang rectangle ini kan ada di sebelah untuk rata kanan, maka dia di bagian sebelah kanan akan rata seperti ini. Kemudian untuk yang decimal tab, di sini kan untuk meluruskan koma, jadi berapapun angkanya, maka komanya ini akan tetap sejajar. Kemudian yang ketiga, yakni bekerja dengan grafik. Sebelum kita ke grafik, kita ke tab insert. Di sini ada set, kita klik, maka di sini banyak bentuknya sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan pilih yang
ini. Kemudian kita di sini banyak pilihan warnanya. Di sini sesuai yang warna yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa jadi di sini kita bisa pilih warna untuk garis yang ada di sini. Ya. Kemudian ketika kita akan mengetik di dalamnya, maka kita contoh di sini, jagalah kebersihan. Ya, maka kita klik 2 kali, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir yaitu word art. Kita ke menu insert, kemudian kita lihat di bagian atas, di sini ada word art. Kita klik, kemudian kita tinggal pilih mana yang akan kita gunakan. Di sini saya akan gunakan yang ini, ya. Kita bisa langsung ketik. Contoh di sini misalkan membuang sampah. Ya, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian ini juga bisa kita warna, kita bisa ada banyak macamnya. Kita bisa macam tulisannya di sini ada banyak ya. Seperti misalnya ini. Ya, Mak. Ini ada banyak pilihannya di sini. Tergantung dari kita mau pakai yang mana. Contoh di sini saya gunakan ini, ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini juga bisa kita perbesar supaya, ya, maka akan seperti ini. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.